Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project yang seru ya. Dan ini sifatnya adalah Move to Earn. Ya, ini pasti teman-teman udah nggak asing lah dengan namanya, yaitu adalah Step N. Ya, di mana Step N ini merupakan sebuah project yang unik, di mana teman-teman tuh bisa mendapatkan reward dengan cara berlari ataupun berjalan ya, tapi teman-teman harus punya NFT-nya. Nah, sebelum lebih lanjut untuk penjelasan tentang project dari si Step N, seperti biasa ya perlu gue ingatkan namanya disclaimer on bahwa investasi cryptocurrency ataupun mata uang digital maupun NFT merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan tentu saja berisiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke, langsung kita mulai pembahasan dari project Step N. Nah, sesuai namanya, Step N atau melangkah ya. Jadi, ini adalah project yang menurut gua unik dengan mekanisme yaitu move to earn. Di mana kemarin kita sempat heboh diperkenalkan dengan yang namanya Metaverse, habis itu play to earn, sekarang adalah move to earn, yaitu bergerak untuk mendapatkan. Namun kalau kita lihat ya, dengan hebohnya project Step N ini dan keberhasilannya, mulai banyak nih bermunculan project-project serupa yang menggunakan sistem move to earn. Ya, bisa kita bilang kopiannya lah dari project Step N, dan ini sudah hal biasa dalam dunia kripto. Jadi silakan teman-teman lebih cermat lagi dalam memilih project-project seperti ini. Namun ya, gue akan hanya bahas tentang Step N-nya aja. Jadi di sini project Step N ini kurang lebih seperti yang tadi gue bilang, teman-teman nantinya harus punya NFT-nya dulu nih, berupa NFT sepatu, di mana sepatu ini akan menandakan seberapa banyak sih teman-teman bisa mendapatkan reward token setiap harinya. Nah, untuk tokennya dia nanti ada dua, tapi gue akan jelasin yang pertama dulu, yaitu adalah GMT atau GMT. Nah, hebatnya GMT ini, dia sudah memasuki posisi ranking 54 coin market cap, dan sudah listing di checks besar, contohnya adalah Binance dan lain-lainnya. Nah, GMT ini kita bisa lihat sifatnya adalah token. Nah, awalnya dia dibangun di jaringan Solana, namun sekarang dia sudah cross-chain ke jaringan Binance Smart Chain atau BP20. Jadi dia ada di dua jaringan untuk saat ini. Untuk harga satu step N-nya atau GMT token ada di angka 3,40 dolar ya, dengan market cap cukup besar di angka 2 miliar US dollar. Dan untuk maksimal supply teman-teman bisa lihat di angka 600 miliar dengan total supply 600 miliar dan sirkulasi supply di angka 600 juta GMT atau 10% dari total supply-nya. Nah, kalau kita lihat kemarin memang sempat mencetak all time high baru terus ya. Jadi memang gue ini sebenarnya udah pengen bahas Step N ini dari kemarin-kemarin, cuma gue lagi sibuk banget jadi baru bisa bahas sekarang ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk all time high-nya dia berada di angka 3,82 dolar dengan all time low di angka 0,1. Artinya dia sudah mengalami kenaikan 3.304% dari sejak harga terbawahnya. Dan Step and ROI sudah mencapai 34.058% ya, jadi luar biasa sekali untuk ROI-nya. Oke, nah kita akan masuk ke project-nya. Jadi di sini kita bisa baca ya, join today, make your step count. Step is a Web3 lifestyle app dengan social fee dan juga game fee elemen. Jadi dia menggabungkan sifat sosial dan juga game. Ya, sosialnya itu adalah ya kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Kita olahraga, ya, jogging dan lain-lainnya, dengan game fee, yaitu di mana kita ibaratnya berlari sambil bermain, jatuhnya ya, kita bisa mendapatkan reward gitu loh. Player bisa menghasilkan penghasilan dengan cara walking, berjalan, jogging, maupun berlari di outdoor atau di luar ruangan. Nah, di sini dia udah count terus ya, kalau teman-teman buka websitenya itu dia udah ngitung dari jaraknya berapa meter, habis itu carbon offsetnya berapa kilogram, kalori yang dibakar berapa, Discord member, dan juga Twitter follower. Roadmapnya cukup jelas dan panjang ya, kita bisa lihat startnya dia dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sekarang kita masuk di kuartal 1 2022 dan kuartal 2 ya. Nah, kalau di kuartal 1 itu sebenarnya dia mulai in-app trade function. Jadi teman-teman bisa download apps-nya, aplikasinya. Di situ teman-teman sudah bisa melakukan transaksi. Habis itu juga aplikasi ini sudah ada marketplace-nya. Jadi teman-teman bisa beli NFT di dalam aplikasinya. Habis itu IEO dan IDO. Lalu di kuartal 2 di 2022 ya, saat ini yang pertama adalah wallet upgrade, multi-chain wallet upgrade karena dia sudah masuk ke BAC ya, sama multi-chain marketplace upgrade. Jadi kita bisa beli sepatunya pakai BNB juga. Awalnya hanya pakai Solana.
Lalu di kuartal 3 2022 ini adalah achievement system, quest system, dan juga rental system. Nah, NFT-nya kan nanti bakal terbatas nih dan bakal mahal. Nah, itu nanti teman-teman bisa sewa tuh supaya teman-teman bisa berlari pakai sepatu orang ibaratnya gitu. Habis itu di kuartal 4 2022 ini adalah online marathon, social fee element, sama community event. Ya, jadi ini roadmap-nya memang fokus ke komunitas dan juga pengembangan dari aplikasinya dia. Karena memang project-nya ini sangat bergantung dengan aplikasi, seperti itu. Nah, ini dia udah dibahas di banyak sekali sosial media, ya. Habis itu timnya juga Doxit ya. Timnya sudah KYC, Doxit, bahkan jelas siapa foundernya, siapa co-foundernya, CSO-nya, lead design-nya. Di sini ada Twitter-nya sama link-in-nya, teman-teman tinggal klik aja lalu pelajari. Advisor-nya pun juga bukan advisor sembarangan ya. Pertama adalah VP dari Adidas di Scott Dunlap namanya. Habis itu dari Head of Accelerator of Alliance, ini William Robinson. Founder of Folius Ventures nih Jason Kem, dan juga Web3 investor Santiago R. Santos. Backernya pun juga bukan backer sembarangan. Ya, pertama adalah Sequoia. Ini adalah salah satu venture capital terbesar di dunia yang menurut gue ini nomor satu lah ya di antara seluruh venture capital yang ada. Begitu ada Sequoia, biasanya itu project-project yang memang terbilang cukup bagus gitu loh. Habis itu Folius Venture dan juga tentu saja Binance. Makanya dia bisa langsung listing di Binance. Selain itu juga ada Solana Ventures, Alameda Research, DeFi Alliance, M3 Corner Ventures ya, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi bisa dibilang backernya pun backer-backer kuat. Makanya kenapa Step N ini bisa mencetak all-time high baru. Oke? Nah, untuk tokennya, di sini dia ada dua ya. Tadi gue udah jelasin, yaitu GMT dan juga GST. Dimana kalau untuk GST, dia nggak punya maksimal supply, atau supply itu unlimited. Sedangkan GMT tadi ada maksimal supply. Ya. Nah, di sini GST ini nantinya kebagi dua, yaitu ada BEP20 dan juga Solana ya. Jadi ada dua, di mana nantinya GST ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan upgrade terhadap sepatunya gitu loh, terhadap NFT teman-teman. Nah, di sini GST burning mechanism atau destroying dengan cara pertama sui minting ya, minting sepatu, memperbaiki sepatu, leveling sneakernya di upgrade, habis itu gems upgrade sama unlocking socket. Jadi kita bisa nambah jumlah sepatu di akun kita dengan cara unlocking socket ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau GMT di sini GMT ini kita bisa lihat ya, 30% total GMT sudah didistribusikan ke user dengan cara move to earn. Nah, sifat GMT ini adalah governance token. Ya, jadi dia sifatnya itu governance token. Untuk mekanisme burn-nya adalah yang pertama dari via NFT. Ya, ini burn GMT ketika mencapai level 5, 10, 20, 29, 30. Lalu burn GMT untuk upgrade level 4 lebih gems. Habis itu burn GMT untuk mint, rare, epic, dan legendary sneakers. Burn GMT untuk redistribute atribut poin. Jadi sepatu pun juga ada atribut poinnya. Habis itu juga ada enchantment ya di aplikasi apps-nya. Pertama, permanently increase GST daily earning cap. Jadi kalau teman-teman pengen nambah reward GST-nya supaya lebih banyak, teman-teman harus bayar pakai GMT. Habis itu teman-teman juga bisa bayar GMT untuk permanently improvement success rate untuk seluruh gem upgrade. Habis itu burn GMT untuk permanently improve the chance to receive a higher quality sneaker from opening box. Jadi ketika teman-teman dapat boxnya, kalau teman-teman pengen kemungkinan berhasil mendapatkan reward yang besar, teman-teman harus upgrade chance-nya, naikin rarity, persentase kemungkinan berhasil teman-teman dapat yang bagus-bagus kayak gitu. Habis itu juga ada burn GMT untuk permanently improve the chance to receive 2 sneaker. Ya, teman-teman bisa kemungkinan dapat 2 sepatu sekaligus dalam satu kotak. Ya, jadi cara meningkatkan kemungkinan tersebut dengan cara ngebakar atau burning GMT. Seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang kedua token dia nih memang punya utilitas yang unik gitu loh untuk masing-masing penggunaan. Nah, habis itu kalau teman-teman pengen ikut move to earn atau mendapatkan reward dengan cara berlari, apalagi teman-teman yang sering berlari tiap minggu atau suka ya namanya jogging ataupun running, gue rasa teman-teman wajib banget masuk ke project ini ya kalau teman-teman memang hobi dengan maraton dan lain-lainnya. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah download aplikasinya dulu.
Nah, link downloadnya adalah stepn.com/how-to-play. Di sini ada tombol download now, teman-teman tinggal klik lalu download aplikasinya. Nah, ketika teman-teman sudah download aplikasinya, silakan teman-teman register dulu. Ya, register. Nantinya teman-teman bisa memilih atau membeli ya, teman-teman membeli dulu sepatunya wajib. Jadi teman-teman wajib punya sepatu dengan cara membeli di marketplace. Di sini sepatunya terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah walker atau berjalan. Ini teman-teman dapetinnya itu 1 sampai 6 km per jam. Ya, teman-teman dapat 4 GST. Ya, tadi tokennya GST ya. Dapatnya GST-nya 4. Habis itu untuk jogger, jogger ini 4 sampai 10 km per jam, dapatnya 5 GST. Kalau teman-teman runner, 8 sampai 20 km per jam dapatnya 6 GST. Dan kalau teman-teman trainer, sepatunya 1 sampai 20 km per jam dapatnya 4 sampai 6 GST. Ya, jadi semakin tinggi rarity sepatu teman-teman, ya, misalnya runner atau trainer, maka semakin banyak GST yang teman-teman dapatkan. Seperti itu. Jadi tiap tipe tuh beda-beda lah. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah download aplikasinya, silakan teman-teman search filter. Habis itu teman-teman beli deh sepatunya gitu loh. Nantinya untuk sepatu yang sudah teman-teman beli itu ada namanya rarity ya. Habis itu ada socket boost untuk gem atributnya. Habis itu teman-teman bisa meningkatkan gemnya, naikin level gemnya. Habis itu ada quality-nya, ada common, uncommon, rare, epic dan juga legendary. Habis itu setelah teman-teman berlari, sepatunya juga perlu di repair. Nanti gua akan kasih tahu screenshotnya seperti apa. Habis itu juga ada efisiensi, ada atributnya ya. Atribut itu efisiensi, ini untuk mendapatkan GST lebih banyak. Habis itu ada luck, ini untuk chance, meningkatkan rarity. Ketika teman-teman berlari bisa mendapatkan mystery box lah. Habis itu juga ada confirm, ini mendapatkan GNT-nya ini lebih tinggi ya ketika level 30. Habis itu resilient ini mengurangi biaya memperbaiki sepatunya atau reduce repair cost. Oke. Nah, kita langsung lihat aja beberapa screenshotnya ya. Jadi di sini ada temen ya, member dari Cryptosias namanya Kohangga Adi ya. Terima kasih Kohangga Adi sudah memberikan screenshotnya ya buat bikin video ini. Jadi kebetulan ada salah satu member yaitu Kohangga Adi sudah punya sepatunya yaitu sepatu runner. Jadi screenshot dari aplikasinya Kohangga nih. Kita bisa lihat ya di sini tipenya runner ya. Di mana runner ini dia punya level 9 ya, sudah level 9. Energinya ini udah full 100. Ini udah di repair sama Kohangga. Di sini kita bisa lihat seperti yang tadi gue bilang ya, bahwa kalau runner ini bisa mendapatkan 6 GST dari 8 sampai 20 km per jam ya. Nah, ini tampilan awal aplikasinya. Habis itu kita bisa lihat di sini ada sneakersnya, ada gemsnya, ada badge, ada shoeboxnya. Nah, ini status sepatu kita. Ya, ini untuk atributnya kita bisa lihat. Lalu yang ketiga ini adalah screenshot ketika sudah melakukan running atau lari. Ya, jadi di sini kita bisa lihat dia lari 2 km ya, Kohangga ini lari 2 km dengan waktu 11 menit ya, 11,13 detik. Langkahnya ada 1996 langkah. Nah, di sini dia mendapatkan 11,38 GST ya. Kenapa dapatnya 11,38? Karena 1 GST per menitnya. Kan dia udah lari 11 menit nih, ya dapat 11 GST. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini nama akunnya, tanggalnya kapan, jam berapa. Jadi ini semua ada datanya. Ya, kita bisa lihat di map-nya pun dia larinya itu melewati rutenya mana aja, kayak gitu. Itu udah jelas juga. Nah, next di sini ya, ketika dia sudah berhasil mendapatkan earning GST-nya dan dia sudah berlari, itu energinya akan berkurang atau durability-nya. Jadi durability ini kalau udah 0, teman-teman tuh udah nggak bisa earning, nggak bisa mendapatkan GST lagi. Cara untuk meningkatkan durability-nya gimana? Dengan cara repair atau memperbaiki lah. Nah, memperbaikinya dengan apa? Dengan membayar GST. Jadi tadi udah dapat 11,38 GST berkurang. Nah, ini dia repair aja 2,46 GST. Kayak gitu. Nah, ini secara nggak langsung teman-teman sudah burning GST token. Ya, jadi ya kurang lebih tinggal dikurangin aja deh teman-teman dapat bersihnya berapa. Lalu di sini ada shopnya ya, ini marketplace-nya. Di sini belinya pakai Solana. Nah, ini yang paling murahnya ya, lowest price. Di sini paling murah ini runner. Ini harganya 11,58 Solana. Jadi kalau teman-teman tertarik ingin beli, siapkan sekitar 12 Solana lah ya. Teman-teman setorkan ke wallet
aplikasinya, habis itu beli sepatunya, beli NFT-nya, ya. Kalau harganya naik lagi ya kita nggak tahu gitu loh, atau turun lagi kita juga nggak tahu. Tapi ya saranku sih, kalau memang teman-teman hobi banget dengan lari dan tiap hari lari itu bagus banget, maka ya teman-teman beli aja gitu loh. Bisa beli, lalu rajin-rajin dia lari tiap hari ya, supaya teman-teman cepat balik modal. Next, screenshot selanjutnya di sini multi chain ya. Kita udah bisa switch gitu loh ke Binance Smart Chain. Jadi di sini ada sepatu yang dijual pakai BNB juga. Tapi kalau BNB memang lebih mahal daripada Solana. Kalau kita lihat di sini contohnya ini ada box yang belum dibuka ya, jadi kita skip. Kita lihat yang tadi kan dia runner ya. Di sini belum ada screenshot runner ya, ada jogger gitu loh. Yang jogger aja ini 8,4 BNB paling murahnya ya. Sedang di sini juga ada Walker. Nah, ini mendingan beli jogger sih daripada Walker sih ya. Harganya lebih mahal Walker gitu. Oke. Nah, next di sini walletnya. Di sini dia ada dua jenis wallet. Yang pertama adalah wallet biasa, satu lagi spending wallet. Nah, untuk spending account, di sini penggunaannya untuk menyimpan GST, GMT, dan SOL. Di mana GST ini bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan level sepatu tadi atau merepair ya. GMT juga untuk beli box dan lain-lain gitu loh. Nah, di sini kalau untuk yang wallet, wallet ini untuk teman-teman deposit dan withdraw ya ke Binance atau kemanapun. Misalnya teman-teman udah dapat GMT banyak nih, teman-teman pengen jual GMT-nya ya. Nah, teman-teman bisa trade ya, trade. Habis itu di swap ke Solana. Nah, Solana teman-teman pengen withdraw nih ke Binance buat dijadiin duit atau IDR. Ya udah teman-teman tinggal withdraw aja Solananya kayak gitu. Oke. Nah, di sini untuk upgrade levelnya, sepatunya, di sini ada level 1 sampai level 30. Dia mentok NFT-nya level 30. Ya, di sini teman-teman bisa lihat level 1 itu butuh 1 GST, ya. Habis itu level 2 butuh 2 GST, dan seterusnya. Nanti level 30 butuh 100 GST. Next, sosial media. Untuk sosial media dia ini luar biasa banyak banget. Di September 2021 ya, sejak dibuat, StepN ini punya 286.000 follower ya, dan ini masuk public beta fase ketiga. Teman-teman boleh nih dikejar nih ya. Terus kita juga bisa lihat ya, aktif banget dia memberikan berbagai informasi-informasi ya. Habis itu Telegram di sini ada di angka 155.774 member. Tapi gue paling menyarankan teman-teman join Discord-nya aja, yaitu 240.000 member. Kenapa Discord? Karena informasi yang paling rapi, paling enak, paling keren dibacanya di Discord. Jadi teman-teman silakan join Discord-nya aja, kayak gitu. Oke, ya paling segini aja penjelasan informasi yang bisa gue berikan tentang StepN. Tentunya seperti tadi di awal gue bilang ya, mulai bermunculan banyak sekali proyek-proyek serupa yang meniru StepN. Hati-hati, biasanya terjadi bubble ataupun micin-micin ya, kita nggak tahu karena ini udah sering terjadi ya. Dari game V pun banyak yang akhirnya scam mengikuti Axie Infinity ketika ngeboom. Nah, kita nggak tahu apakah nanti ada project scam juga yang menggunakan sistem move to earn ya. Why not, bisa saja terjadi ya. Jadi teman-teman pastikan hati-hati pilih project, dan ya menurut gue mendingan fokusnya di step N aja sih kalau teman-teman suka move to earn. Terutama buat teman-teman yang suka lari, mungkin boleh dipertimbangkan untuk membeli sepatunya. Itu kalau teman-teman hobi ya, ingat ya hobi ya. Karena supaya teman-teman tuh nggak terbebani aja sih dengan mendapatkan rewardnya. Anggap reward itu sebagai bonus lah. Itu aja sih yang bisa gue bilang sih. Tapi balik lagi NFA. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.